Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa Adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa asjada lahu malaikatahul muqarrabin al athhar fasajadu illa iblisa aba faba'a bil la'nati was shighar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tauhidan muqtanan liyaumil hajah wal iftiqar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa i'tamar wa jahadal munafiqina wal kuffar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqat taqwa waltamisu minal a'mali ma yuhibbu wa yarda. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun jalil rafa'allahu qadrahu wa azhar sammahu yawmal hajjil akbar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azimul azizul ghaffar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya Tuhan, itu berarti tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita mohonkan agar sholawat dan salam tetap Allah limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah yang dibawa oleh beliau mengantarkan umat beliau kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, pada pagi yang insya Allah penuh berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, pada hari raya Idul Adha ini, pada hari raya Akbar ini, khatib berwasiat kepada kita seluruhnya di tengah kumandang takbir di segala penjuru dunia. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Adapun judul khutbah kita adalah memetik hikmah rangkaian ibadah Idul Adha. Ibadah yang pertama adalah ibadah haji. Allah mensyariatkan ibadah haji bagi orang yang mampu, sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap
Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Ibadah haji bisa dikatakan simbol kepulangan manusia kepada Tuhannya. Karenanya, siapapun yang menunaikan ibadah haji mesti meniatkan diri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepadanya hanya dengan pakaian serba putih dan sederhana, jauh dari kata mewah dan jauh dari menonjolkan atribut kesombongan diri. Selanjutnya, keberhasilan ibadah haji tidak hanya dilihat dari seberapa banyak seseorang telah menunaikan ibadah haji, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadah, menyaksikan keagungan Allah atau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, solidaritas, ketaatan, dan kepasrahan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa iyyakumullah. Ibadah yang kedua adalah takbir. Takbir artinya memahabesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disunnahkan mengucapkan takbir pada 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari raya Idul Fitri, takbir hanya sebatas sebelum imam takbiratul ihram dalam sholat Id. Tetapi dalam hari raya Idul Adha, takbir lebih lama lagi, yakni dimulai dari subuh hari Arafah sampai setelah melaksanakan sholat asar pada akhir hari tasyrik, atau lebih jelasnya pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Artinya, selama 5 hari kita sangat dianjurkan untuk memahabesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wujud bahwa hanya Allah lah yang harus selalu kita mahabesarkan, kita agungkan, bukan mengagungkan kekuasaan, bukan mengagungkan jabatan, bukan gelar bangsawan, bukan gelar akademik, bukan gelar adat, bukan harta, bukan ilmu, bukan kekuatan, bukan bentuk fisik yang kuat, bukan kegantengan atau kecantikan, bahkan bukan juga amal ibadah yang telah kita lakukan. Takbir yang kita ucapkan hendaknya merontokkan seluruh sifat sombong kita. Bukan hanya manis di bibir, indah didengar, tapi tidak tertanam, bahkan tidak membekas di hati. Tanamkanlah di hati kita bahwa hanya Allah yang maha besar. Selain Allah itu adalah kecil. Bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di hati kita sudah tertanam kokoh bahwa hanya Allah yang maha besar, akan timbullah rasa khauf, takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan timbul roja, penuh harap akan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya, apapun permasalahan hidup kita menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin berharap dan semakin butuhlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya, sesungguhnya
Mereka hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 175. Firman Allah selanjutnya, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Artinya, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa iyyakumullah. Selanjutnya ibadah yang ketiga adalah ibadah kurban. Ibadah kurban didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 2. Hakikat kurban sejatinya tidak berhenti pada prosesi menyembelih binatang seperti unta, sapi, kerbau, ataupun kambing, melainkan pada penyembelihan sifat-sifat hewani yang bersemayam dalam diri manusia. Ibadah kurban adalah simbol pengorbanan yang paling dalam, yaitu pengorbanan diri, ego, dan hawa nafsu. Seperti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, manusia tidak hanya memiliki jasad, tetapi membawa di dalam dirinya kecenderungan sifat-sifat binatang yang harus dikendalikan dan bahkan harus disembelih. Imam Al-Ghazali menguraikan bahwa dalam jiwa manusia terdapat kecenderungan destruktif, kecenderungan yang merusak, yang menyerupai karakter binatang. Ada dua karakter. Yang pertama, karakter binatang babi, melambangkan nafsu karena keserakahannya, ketamakannya, dan mendorong perbuatan cabul. Karakter kedua adalah anjing, binatang yang berupa anjing, yakni melambangkan amarah, anjing gila, dan binatang buas karena keganasan, agresi, dan suka menyerang. Sehingga kumpulan dari kedua sifat binatang ini di dalam diri manusia menjadikan manusia rakus, birahi yang tidak terkendali, dan cinta dunia yang membutakan. Nafsu syahwat menjadikan manusia hamba kenikmatan dan kesenangan sesaat, menjauhkan diri dari kebeningan ruhani. Amarah binatang buas yang mewakili sifat pemarah, angkuh, ingin menguasai dan menindas. Manusia yang dikuasai amarah akan selalu merasa superior, meremehkan orang lain, dan enggan tunduk pada kebenaran. Tipu daya setan terus membangkitkan keduanya, yakni nafsu dan amarah, sehingga manusia penuh dengan kelicikan, manipulasi, dan pengkhianatan. Dengan pengendalian setan terhadap keduanya ini membuat manusia pandai menipu demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang bersifat duniawi. Sifat-sifat ini menurut Imam Al-Ghazali adalah penyakit hati yang menjadi penghalang utama antara manusia dan Tuhannya. Oleh karena itu, hakikat kurban adalah menyembelih bukan hanya hewan di hadapan manusia, tetapi juga menyembelih sifat-sifat buruk di hadapan Allah dengan kesadaran, taubat, dan perjuangan jiwa. Inilah makna terdalam dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah,
tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Kendati bukan daging dan darah hewan itu sendiri yang sampai pada Allah, tetapi dia tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Sampai-sampai setiap helai bulu hewan yang dikurbankan tak luput dari perhitungan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW saat ditanya tentang apa yang didapat dari hewan kurban itu, beliau bersabda, "Bikulli sya'ratin hasanatun." Artinya, pada setiap helai bulu-bulunya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Selain bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan wujud syukur kepadanya, berkurban merupakan kepedulian, kesolihan sosial, dan berbagai manfaat terhadap sesama demi menjadi pribadi yang terbaik. Idul Adha mengajarkan distribusi nikmat, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu berbagi kepada yang membutuhkan, dan umat Islam mempererat ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Artinya, makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang fakir yang sengsara. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. Imam Fakhruddin Ar-Razi menerangkan, Allah menggandengkan ibadah kurban dengan memberi makan orang miskin agar lahir keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Akhirnya, demikianlah khutbah ini kami sampaikan. Sebagai penutup, marilah kita berusaha dan berdoa agar hendaklah orientasi seluruh ibadah kita hanya kepada Allah semata, sejalan dengan ayat Al-Quran. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, hai Nabi Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam mengingatkan kita, ma'siyatun awrasat zullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Artinya, kemaksiatan yang melahirkan rasa hina dan butuh kepada Allah adalah lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan tinggi hati dan sombong. Kami ulangi lagi, kemaksiatan yang melahirkan rasa hina dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan tinggi hati dan sombong. Semoga uraian khutbah ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan kesolehan kita, baik kesolehan spiritual maupun kesolehan sosial. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan, dan hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala ni'amihi
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون